Shalom, selamat pagi. Nah, baiklah, ibadah anak sekolah minggu kita akan mulaikan. Tapi pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya sehingga orang semua boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang diberkati. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu, encik jemput orang semua bangkit berdiri. Torang menyanyi, hai teman-teman. Hai teman-teman, syalalala, mari jo torang menyanyi. Puji Tuhan, syalalala, puji-puji nama Tuhan. Kita ngadeng dia torang semua. Nyata ada yang beda di matanya. Satu, dua, goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, torang semua. Goyang, goyang rame-rame. Satu, dua, goyang ke muka, tiga, empat, goyang ke belakang, torang semua. Hey hey, hey hey, backing senang Pak Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang putar badan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, saat ini torang akan masuk dalam doa pembukaan. Bagaimana tuh sikap berdoa yang baik dan benar? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kembali lagi kami menghampiri takhta-Mu yang suci dan mulia. Seraya kami mau ucapkan limpah syukur, banyak terima kasih kepadamu atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang diberkati. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Mari kita menyanyi Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Satu kali lagi. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik masih suka mau menyanyi? Nah, torang mau menyanyi tanganku ke depan. Tahu tuh lagu tuh dia? Pakai gerakannya, torang menyanyi sama-sama. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan cerita yang akan dibawakan oleh Enci Widya. Sambil menjemput Kadim, torang menyanyi buat baca-baca Alkitab. Baca-baca, baca-baca, baca Alkitab. Baca Alkitab lalu kita berdoa. Baca, 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 baca Alkitab. Baca Alkitab lalu kita berdoa. Yesus cinta, cinta saya yang rajin baca Alkitab. Renung, 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 renung Alkitab. Renung Alkitab lalu kita berdoa. Renung, 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 renung Alkitab. Renung Alkitab lalu kita berdoa. Yesus cinta, cinta saya yang rajin renung Alkitab. Shalom alehem adik-adik. Rupa kurang semangat. Shalom alehem. Ya, saat ini kita akan
tiba dalam pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan. Untuk itu, kita minta tuntunan Roh Kudus yang bekerja. Kita berdoa. Mana sikap berdoa adik-adik? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang tunduk seketika menghadap hadirat-Mu yang suci kudus. Tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan yang Engkau telah berikan, di mana Tuhan, Engkau telah menjaga kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh ada di gedung gereja. Dan biarlah Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada kami semua, dan biarlah Roh Kuduslah yang bekerja atas kami. Terlebih Tuhan, untuk Encik Widya yang akan menceritakan firman Tuhan, Engkau pakai mulut lidah Encik Widya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Encik Widya penuh dengan kekurangan, tetapi di dalam Kristus Tuhan akan selalu memampukan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So siap mau dengar cerita firman Tuhan adik-adik? Ya, hari ini walaupun seberapa kita yang ada, dan buat adik-adik yang ada di rumah, Encik hari ini merasa senang. Kenapa Encik merasa senang? Karena hari ini adik-adik sekolah minggu, nona-nona yang cantik dan ganteng, hari ini dapat lihat bersinar. Dapat lihat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Deng, torang pe encik-encik le dapat lihat bersinar. Dengan cantik-cantik, Kang. Nah, untuk itu torang lebih apa? Bersemangat mau dengar cerita. Nah, torang pe pembacaan ada terdapat dalam 2 pembacaan adik-adik. Yaitu di dalam 1 Korintus 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Sodapa adik-adik? 1 Korintus 11 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Sudah? Dan untuk sebelum orang mau baca Alkitab, sudah? Orang pembacaan ada 2. Pembacaan yang kedua itu terdapat di dalam Markus 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab memberi judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hati ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam pembacaan yang kedua yaitu Markus 11 ayat 22 sampai ayat 25 dengan perikop penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang memelihara bahkan memperlakukan di dalam kehidupan kita. Nah, orang sambut dengan menyanyi, "Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, dalam-dalam, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku." Sekali lagi Encik mau sapa adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Betul-betul ada damai di hati ini. Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Nah, paling adik-adik bilang begini, "Aduh, pembacaan ada 2 Encik. Setengah mati kita mau buka itu Korintus, baru kita mau pergi di Markus." Kan Sandrina? Tapi sebelum orang mau pergi di cerita, Encik mau bilang dulu ayat hafalan. Siapa tahu kelar Encik bercerita itu ayat hafalan so hafal, Kang. Ayat hafalan terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Ya, 1 Korintus 11 ayat 26 orang mau sebutkan bersama-sama. "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Berarti apa? Orang boleh mau pakai apa, Kang? Gerakan sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus Kristus. Nah, adik-adik, orang perenungan minggu lalu tentang apa kote? Ada yang masih ingat? Tentang baptisan. Dalam pelajaran 37 dan saat ini kita masuk dalam pelajaran 38 yaitu tentang apa adik-adik baru baca? Tentang apa? Perjamuan kudus. Nah, Encik mau tanya, kenapa Kang? Orang mesti mau belajar ini baptisan dan perjamuan kudus, sedangkan orang masih kecili. Paling lain bingung, aduh Encik, orang belum ada mau ikut-ikut perjamuan. Nah,
Torang harus ketahui adik-adik, pas orang pe gereja ada 2 sakramen kudus, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan. Nah, kalau sakramen baptisan, anak kecil boleh, anak-anak yang so besar boleh. Semua boleh dibaptis. Nah, tapi adik-adik, untuk perjamuan kudus, itu for apa? Orang-orang yang so dewasa. Orang-orang yang boleh ikut perjamuan kudus itu, orang-orang yang so sidi. Atau orang bilang so anggota sidi jemaat. Nah, oleh sebab itu, orang anak-anak Tuhan, orang harus pahami makna dari perjamuan kudus. Paling Kang adik-adik bilang, ih Encik, kita kuat jarang sekali mau lihat tuh mama mau mau lihat tuh perjamuan kudus, karena setiap perjamuan kudus jam 3, mama soalnya aja panggil pak kita, papa soalnya nak aja panggil pak kita. Karena kurang mau ikut perjamuan kudus. Tapi waktu di wabah COVID-19, peribadatan di mana kote? Di rumah. Karena apa? Orang belum boleh beribadah di gereja karena takutnya ada penyebaran virus. Kong, waktu ja ibadah di rumah, orang apa kote? Ada lia, mama, papa, kakak, oma, opa, ada ikut perjamuan kudus di rumah. Nah, orang solia, papa dan mama ada ikut perjamuan kudus. Kebanyakan orang lihat waktu dorang ada ikut di rumah. Dorang ada sedia apa kote adik-adik? Ada yang tahu? Ada sedia apa? Ya, anggur dan roti yang disediakan untuk dalam perjamuan kudus. Seperti apa yang orang baca dalam 1 Korintus 11 ayat 21 hingga ayat 26 dan Markus 14 ayat 22 sampai 25. Torang ada pahami di situ, torang ada lihat adik-adik, tahu toh itu Rasul Paulus yang merupakan Rasul Allah adik-adik. Dia ada tegur, Pak ini orang-orang Korintus atau jemaat yang ada di Korintus. Siapa ini Rasul Paulus ada tegur? Siapa ini Om Paulus ada tegur Pak ini jemaat di Korintus? Karena apa? Karena ada kebiasaan yang salah atau sota geser sadiki, so melenceng untuk pemahaman perjamuan kudus dan cara-cara dalam perjamuan kudus. Adik-adik mesti tahu biar belum ikut perjamuan kudus mesti dengar. Pak Enci, mesti orang pahami makna dari perjamuan kudus. Dengan berisi keras, ini Om Paulus ada tegur. Ada tegur Pak ini. Ini siapa kote? Enci ada bilang tadi. Siapa kote? Pak ini apa? Jemaat di Korintus. Apa sebab ini Paulus ada tegur Pak jemaat Korintus? Karena itu perenungan tentang penebusan Tuhan Yesus, kebersamaan dalam satu meja sebagai satu persekutuan telah bergeser adik-adik. Karena keinginan orang-orang itu cuman mau kasih apa? Kasih pamer itu roti deng anggur. Dorang cuma mau kasih berbagai begitu, tidak mengedepankan persekutuan dan kesatuan adik-adik. Nah, mulai dari apa? Dorang menyombongkan diri. Siapa yang datang duluan, dia yang langsung ambil ini roti dan anggur. Kong dorang ikut langsung apa? Minum makan, nyandak pakai aturan. Nah, sama dengan apa kote adik-adik Jalia? Hello. Nyandak ada suara. Hello. Hai. Nah, orang mesti perhatikan itu firman Tuhan. Supaya esok-esok kalau ada tamang atau guru mau bertanya, orang tahu mau jawab. Nah, itu orang itu sama dengan di rumah makan. Sampai langsung ambil, langsung minta, kok langsung makan, langsung minum. Nyanda bersama-sama adik-adik. Nah, lebih parah lagi ini adik-adik.
orang atau jemaat di Korintus ini saat ini dorang ambil anggurnya ndak pakai takaran. Dorang so baca toh tadi dorang ndak pakai takaran sehingga dorang apa? Kalau dorang ambil anggur minum banyak-banyak, dorang mau apa? Mau mabo. So tahu toh tuh mabo, so ndak mau sadar, so hilang kesadaran karena tidak memakai takaran. Itu yang dilakukan oleh jemaat Korintus, adik-adik. Nah, menjadi contoh yang tidak baik adik-adik untuk jemaat yang ada di Korintus. Dorang merusak atau kesucian persekutuan dinodai dengan sikap nyanda bagus. Jadi tidak bisa dibiarkan oleh Om Paulus. Dia nyanda kompromi dengan ini hal-hal demikian. Paulus langsung tegur ini jemaat yang ada di Korintus. Paulus dengan tegas menasehati jemaat yang ada di Korintus supaya jemaat di Korintus tidak terjebak dengan pola yang ada dalam pemahaman perjamuan kudus. Supaya dorang nyandak salah pengertian adik-adik, nyandak salah makna tentang ini perjamuan kudus. Sehingga Paulus selalu menasehati mereka dengan cara apa? Memutar kembali kenangan Tuhan Yesus dengan menceritakan waktu penetapan perjamuan malam. Tuhan Yesus bersama dengan siapa adik-adik? Murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan disalibkan. Waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus dan DP murid-murid ada bikin perjamuan kudus. Jadi Paulus bilang waktu Tuhan Yesus bikin perjamuan kudus, dia mengutip bahwa orang yang makan roti dan minum anggur bukan apa? Bukan asal-asal torang makan apa adik-adik? Bukan asal-asal kasiang torang makan roti for mau bikin kanyang. Bukan asal-asal torang apa? Minum anggur for mau apa adik-adik? Mau kasih hilang aus. Jadi torang mesti pahami baik-baik itu tentang makna perjamuan kudus adik-adik. Nah, adik-adik tahu itu apa? Itu roti dan anggur melambangkan apa? Ada yang tahu? Ada? Ya berarti enciknya mau kasih hadiah. Ya enggak ada. Enggak ada yang tahu? Ya adik-adik, sini sayang, sini. Apa sayang itu roti dan anggur melambangkan apa? Roti, badan, anggur, darah. Ya luar biasa, berikan tepuk tangan buat teman kita yang so berani tampil. DP hadiah nanti sebentar sayang nih, nanti encik kelar cerita firman Tuhan. Ya benar adik-adik, itu roti melambangkan tubuh Kristus. Dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus apa dosa. Torang semua. Jadi torang mesti pahami, jangan cuma asal-asal. Itu roti kok boleh kita mau beli di mall, boleh kita mau beli di Golden, banyak itu roti dengan anggur. Tapi torang mesti tahu makna dari perjamuan kudus. Nah adik-adik, itu perjamuan kudus, siapa yang tahu? Apa itu perjamuan kudus? Memperingati apa? Ayo maju Sandrina. Berani tampil beda. Kematian Yesus. Ya benar. Berikan tepuk tangan buat adik Sandrina. Ya, adik-adik mesti tahu itu perjamuan kudus walaupun
torang belum jaga iko. Jadi perjamuan kudus itu adalah peringatan peristiwa tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, seperti pada waktu Yesus diserahkan untuk disalibkan, ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus ambil ini roti kong, apa adik-adik? Mengucap berkat kong, kasih pecah-pecahkan itu roti lalu berikan kepada mereka. Dan apa Tuhan Yesus bilang adik-adik? Ambillah, inilah tubuhku. Ya, sesudah dia mengambil roti, Tuhan Yesus mengambil apa? Ya benar, Tuhan Yesus mengambil cawan. Adik-adik, dia mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Ambillah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah adik-adik bukan main Kang. Ini ketika Tuhan Yesus ada baking ini perjamuan dengan DP murid-murid. Dia ada kasih ingat pada DP murid-murid. Roti yang dipecah-pecahkan itu adalah tubuhnya. Dan anggur yang ditumpahkannya adalah darah perjanjian. Nah kalau ikut perjamuan, orang harus memaknai baik-baik dan hayati baik-baik adik-adik. Jadi kalau mama, papa, torampe kakak-kakak, oma-opa aja ikut perjamuan, dorang itu mesti apa? Siap hati dulu, bukan asal-asalan. Makanya 1 minggu sebelum perjamuan itu ditanyakan oleh pendeta, toh baru berdiri, bersedia dengan segenap. Orang mesti dalam 1 minggu itu orang mesti hayati, maknai baik-baik itu tentang pengorbanan Tuhan dengan orang mengikuti perjamuan kudus. Nah adik-adik, jadi adik-adik, ini Rasul Paulus nyandak berhenti mau tegor-tegor Pak ini jemaat Korintus. Begitupun dengan torang semua adik-adik. Ketika torang dapat teguran, baik itu di rumah, di sekolah, di dalam ibadah, torang harus apa? Terima, berarti itu for apa kebaikan. Torang jangan kalau mama tegur, misalnya, Sandrina, mama koso bilang kalau dia pergi ibadah, jangan jaga bermain, berdoa nih adek begini. Karena ini Sandrina kasih yang anak yang dengar-dengaran dia bilang, iya mama, nanti Sandrina kalau Markal jangan kalau anak-anak yang apa kata, anak-anak yang pang manyau, paling orang tua baru 1-2 kata, orang 5 kata, apa? Kita mau apa? Mau apa Pak Mama? Berhenti le Mama. Mama mau pusing-pusing kita pe hidup. Aduh jangan adik-adik, orang jangan seperti itu karena apa? Tuhan Yesus tidak menginginkan hal seperti itu. Jangan jadi tukang pangmanyao. Dengan perkembangan zaman, encik lihat realita yang ada karena pengaruh game. Coba kuat. Apa ya? Enciknya tak hafal kok ini nama-nama. Adik-adik nama. Coba kuat. Encik saya Gloria. Coba kok Gloria. Belajar dulu jangan cuma tuh game-game. Sebentar itu mak gampang itu. Cuma belajar kuat. Yang penting kita mau main game dulu. Aduh mama semua kalah, kita semua kalah. Jangan nih adik-adik, orang harus mengutamakan apa? Hal-hal yang baik dulu. Seperti orang apa kote? Rajin beribadah, rajin pergi di sekolah minggu, di gedung gereja. Jangan lebih banyak main HP ketimbang orang baca Alkitab. Kasih yang ini Alkitab adik-adik suci. Ini adalah apa kote? Orang harus belajar dari sini kehendak Tuhan. Orang mau dapat tahu kehendak Tuhan melalui apa ini? Alkitab. Jadi adik-adik, orang mesti menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Maka apapun yang orang minta Tuhan akan berikan. Dan dimanapun orang berada adik-adik, orang harus jadi berkat buat banyak orang. Jangan di mana orang ada di situ ada malapetaka.
Di situ ada perselisihan. Di situ orang bilang ada mau make bakal lain. Ini boleh orang mesti pendamai. Dalam perjamuan ini orang ada pendamaian dengan Tuhan Yesus. Sampai di sini orang pembacaan firman Tuhan serta renungan.